Dan jumpa lagi bersama saya seperti biasa di Jalan Sabtu Pagi di Belusukan ya, masih dari Bogor. Video kita dimulai di Jembatan Merah. Rencananya aku mau ke arah depan dan mau ke arah Pasar Mawar sana ya. Tapi sebelum mulai, kebetulan ini masih pagi, jadi kita harus sarapan dulu. Jadi sepanjang jalan ini terkenal dengan Deutschland ya. Deutschland itu sama dengan kupat tahu mungkin ya, mirip-mirip lah. Di sore sampai malam hari di sini benar-benar penuh ya. Jalan ini benar-benar penuh dengan jualan-jualan makanan atau kuliner atau street food di sini. Ini salah satu street food juga di Kota Bogor selain di Surya Kencana. Deutschland sebenarnya banyak ya. Deutschland ini nggak hanya satu, tapi banyak juga yang jualan, ada beberapa pilihan. Tapi yang biasa aku makan itu di sebelah sini nih. Ini juga lumayan enak si Deutschland. Terus ada di sini kalau nggak salah. Deutschlandnya ini yang biasa aku makan ya. Ya tahu Deutschland. Bijinya di dia. Oh, mau kali-kali. Iya ya. Kali. Wah, yang video kan acting kan. Ini sok video kan lama. Jadi dia ada telur, terus kentang rebus ya, sama tahu. Terus sausnya itu dia dipakai bumbu kacang kayak gini. Jadi dia tuh bungkusnya itu dari daun daun baca, daun apa sih Pak? Daun patat namanya. Daun patat gitu. Deutschland kupat tahu 405. Dia tuh ada di pertigaan banget di sini. Pokoknya patokannya ini ya, pertigaan. Dia ada di dalam kayak di depan ruko kayak gitu. Setelah habis makan Deutschland, dia tuh makanan khas Bogor ya. Dia selalu ada sepanjang waktu sih, dari pagi sampai malam. Untuk sejarah makanan Deutschland itu ada dua versi ya. Ada yang mengatakan bahwa Deutschland itu terinspirasi dari kuliner yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa di zaman dulu, yang kemudian disesuaikan dengan lidah orang kita. Dan dengan ciri khas ya, lontong yang digunakan di dalam Deutschland itu dibungkus dengan daun patat. Berbeda dengan lontong-lontong lain, di sini menggunakan daun pisang. Jadi aku lanjut ke arah Pasar Mawar sana ya. Tapi aku lihat ada gang sebelah sini, nanti kita masuk ke dalam. Kita lihat di sana tembusnya kemana. Ini dia mungkin gangnya ini ya. Iya, kita turun langsung masuk ke dalam perkampungan ya. Jadi saya bisa mungkin kita hindarin jalan raya karena ini temanya belusukan ke dalam kampung, bukan di seperti kemarin yang ke pasar. Jadi kita lanjut terus seperti biasa ya. Ada sungai di setiap perkampungan di Bogor kota itu. Ada sungai, ini masih Sungai Cisadane kayaknya. Kita ngambil jalan setapak kayak gini ya. Ini masih di kelurahan. Ini masuk di kelurahan Kebon Pala, Bogor Tengah ya. Jadi kita lanjut. Di sini jalannya lebih rapi sih dibanding yang seberang ya, yang arah Empang kemarin. Tapi ya hampir mirip lah. Letak perkampungannya mirip-mirip ya dengan yang di Paledang atau yang di kemarin aku sempat ke kita ngambil ke kiri. Jalan ini ada tangga kayak gini ya. Setelah turun kita naik tangga seperti ini, tapi di sini lebih tenang ya, nggak berisik suara-suara kendaraan. Ini benar-benar nanjak. Kita ambil yang ke sebelah kanan ya. Aku pengen coba kita belusukan ke arah sini, pengen tahu keluarnya di mana sih. Ciri khas perkampungan di kota ya, dia jarak antara satu rumah dan rumah lainnya tuh dia berdekatan seperti ini. Ini ada jalan turun ke bawah, mungkin kita turun lagi ke bawah ya. Kita turun lagi ke bawah, ada tanjakan lagi. Sini kayaknya ada jalan, tapi kita coba naik lagi.
setelah turunan tanjakan lagi. Pokoknya kontur tanah di sini tuh kayak terasering, jadi gak heran kalau ada turunan terus tanjakan turunan tanjakan. Tapi seru sih. Itu kayak gini ya, turun naik tangganya bener-bener curam sih. Jadi nih lebih seru sih. Tempatnya lumayan tinggi ya. Di sini ada pertigaan lagi, mungkin aku ambil ke arah kiri. Jalannya di sini lebih rapi sih ya. Dari sini kita ketemu kali lagi, ketemu sungai lagi. Ada jembatan. Kita mau nyebrang kali ya. Ternyata ini di seberang PGB. Terlalu dekat kita buat keluar jalan raya, jadi kita balik lagi kali ngambil yang arah tadi ke. Kita balik lagi ke jalur tanjakan ekstrim ini tadi ya. Ini tempatnya tinggi. Dan yang pasti kalau misalkan teman-teman yang buat jalan kaki yang sama belusukan gitu, di sini seru sih. Dan banyak juga teman-teman di sini yang jogging pagi karena tanjakannya itu benar-benar menantang. Kita coba ke arah sini kali ya. Pokoknya sebisa mungkin. Oh, ini jalannya mirip-mirip ya. Ibu, di sini lo bisa lewat, Bu? Bisa ke situ lewat? Oh, bisa. Enggak, lagi keliling aja, Bu. Oh, keliling mangga. Punten ya, Bu? Mangga. Tas ke handap. Oh, ka dia. Oh, mangga. Ada bebek kalau tuh. Oh, ya. Labirin. Ini bikin bingung sih. Kayaknya kita harus memang lewat jalur sini deh. Kita keluar dulu terus masuk gang yang lainnya sebelah kiri ya. Yang ini keluarnya tepat persis di seberangnya PGB. Nih, langsung PGB. Jadi kita ke kiri ya, nanti nyari gang lain yang masuk ke perkampungan lagi. Di situ ada Apollo. Apollo itu tuh dulu aku sering makan nasi timnya, lumayan enak di situ. Jadi di Apollo itu entah ya, di luar Bogor ada atau enggak Apollo, dan di situ nasi timnya enak banget. Di Apollo, mie ayam bakso Apollo. Kita nemu lagi gang ke dalam ya. Kita langsung mampir aja ke dalam sini. Tadi kita di jembatan yang itu ya. Jadi ini ada di seberangnya. Kita terus, atau kayaknya ini lapangan futsal, bukan perkampungan ternyata. Kita balik lagi. Ini sudah kelurahan Kebon Kalapa. Kita masuk sini kali ya. Ini di gang sebelahnya lagi. Lebih dalam tadi ke sebelah kiri ya, dari PGB. Kita masuk aja, siapa tahu di sini nyambung ke jalur keluar nanti. Dan kita nemu turunan lagi dari tadi. Sudah turun naik. Oh iya, itu jembatan yang ke arah Ciomas ya. Di sini benar-benar jelas. Itu yang ke arah Ciomas yang mau ke Dramaga bisa ke kanan sana. Yang pasti itu di Panaragan ke bawah jembatan yang ada di sini. Kita jalan terus ke bawah ya. Meskipun turun naik dari tadi, tapi kita terus jalan aja biar lebih berkeringat kali ya. Wah, Gunung Salaknya lagi berkabut, puncaknya lagi berkabut, jadi kita nggak bisa nikmatin utuh Gunung Salak dari arah sini ya. Tapi tetap yang aku bilang tadi, tetap indah. Ini cakep banget nih, ada warung di samping tangga. Keren. Penataannya di sini lebih rapi untuk perkampungan di sini tuh. Di sini ada tangga, terus di sini sepertinya ada pertigaan. Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ini ke kanan. Kita ke kiri aja kali ya. Kita akan terus jalan ke arah kiri sini. Tembus yang tadi mana? Ikutin terus. Ini ada suara sungai. Ada sungai ya. Ini ada yang ke arah kanan. Kita ambil yang ke arah kanan sini kali ya. Kita coba ke arah kanan sini. Kita ambil ke arah kanan sini karena motor keluarnya dari arah sini. Mungkin di depan sana ada jalan raya. Kita terus jalan aja. Kalau kondisi di sini tuh jauh lebih rapi ya dibanding yang arah dibanding yang arah kemarin dari Empang ke bawah itu. Di sini jauh lebih rapi dan kita lurus. Nih bangunan lama ya,
ciri khas jendela bangunan lama. Ternyata di sini masih banyak bangunan rumah-rumah zaman dulu ya. Ini salah satunya. Sekarang aku ada di Panaragan ya teman-teman. Ini bangunan rumah lama khas banget ya. Akhirnya kita sampai ke jalan raya. Ini sebenarnya nggak jauh ya dari yang tadi kita makan doclang. Sebelah bawahnya ini sebelum jembatan. Aku awalnya tuh mau masuk lewat sini ya, ternyata ketemu juga akhirnya. Dan jadi ini jembatan yang tadi kita lihat dari arah perkampungan atas sana ya, yang atas sana. Jadi kita ada di jembatan seberangnya yang tadi aku tunjuk dari arah kampung sana. Dan ini ada di Sungai Utama atau Cisadane ya. Jadi tadi itu aku ada di sana tuh, di arah perkampungan sana yang ada jalan sana. Tadi aku nunjuk dari arah sana juga tuh. Nah, dari sini nih. Nah, tadi aku berdiri ada di sana, sekarang ada di jembatan sini. Jadi untuk jalur jalan atau belusukan yang di perkampungan sini cukup menarik ya, karena ada bener-bener turunan yang curam, tanjakan yang bener-bener pokoknya bisa bikin lutut kita jadi leklok. Kalau kata Sunda itu leklok. Itulah ya, perbedaan suatu perkampungan itu benar-benar apa ya, terasa. Bahkan ada beberapa kayak kesenjangan sosial itu benar-benar terkerasa di setiap kita jalan belusukan ini. Seberang sana kayak seperti ada gang lagi masuk ke dalam. Kita coba aja kali ya, sepertinya tembus ke dekat stasiun sana. Jalan Panaragan Penggilingan. Apa kita masuk kali ya? Kita masuk lagi ke dalam. Oh, di sini tuh ada di belakang yang kehutanan yang ada di Panaragan itu ya. Jadi ini di belakangnya kayaknya. Ini kayak seperti bangunan zaman dulu ya, dari bentuk bentengnya. Dan daerah sini dia lebih teduh ya, karena mungkin dekat dengan hutan hutan yang ada di belakang sini. Jadi udara di sini lebih jauh lebih teduh dibanding perkampungan yang sebelumnya ya. Dan di tengah Bogor masih ada kondisi sungai seperti ini dan ada hutan belantara. Cukup menarik ya, itulah uniknya Bogor dan menariknya Bogor. Di sini tuh meskipun kota tapi ada terselip satu hutan atau penghijauan yang benar-benar alami ya, seperti ini. Nggak tahu ini ada jalan keluar atau enggak halaman rumah orang kali ya, kita coba aja ya. Ini, wah, ini benar-benar kayak di tengah hutan belantara sih, padahal ini masih ada di kota Bogor ya. Ini benar-benar teduh ya, karena di seberangnya itu ada hutan masih belantara aku bilang. Ini jadi kondisi di sini tuh sangat adem banget. Kita coba aja cari jalan keluar lagi, kita lewat sini aja ya. Seru ya. Kita menemukan tempat-tempat yang baru, hal-hal baru juga. Tadi kita tembus dari jalan sini, kita akan terus ya. Wah, ada bangunan rumah lama, cakep ya, adem. Kita terus jalan ke depan, nanti kita cari jalan tembus yang ke arah stasiun lagi. Ternyata benar ya, mungkin ini bekas atau sisa-sisa peninggalan komplek zaman dulu ya, karena bangunan di sini benar-benar masih terbilang masih bangunan lama ya. Kita di jalan lumayan besar, tapi di situ ada bangunan menarik warna biru. Kita samperin ke arah sana ya. Jadi nama Panaragan itu ada sejarahnya ya, cerita turun-temurun dari zaman dulu. Jadi Panaragan itu bisa diartikan panah ragragan, yang berarti anak panah yang berjatuhan. Jadi disimbolkan ketika Laskar Banten bertujuan memperluas teritorial dia dengan melemparkan atau menyerang dengan ribuan anak panah ke daerah sini ya, ke daerah Pajajaran sini. Kita ketemu lagi tanjakan ciri khas perkampungan di kota Bogor ya. Dia terasering seperti ini. Lumayan menantang sih. Gunung Salaknya tetap bagus ya. Kita kembali ke pinggiran sungai di sini. Mungkin ini cowakan ya, atau
anak sungai, bukan sungai utama, tapi biasanya zaman dulu itu sungai-sungai, anak-anak sungai seperti ini itu dipakai untuk irigasi kayak gitu sih, sama keperluan kebutuhan masyarakat biasanya. Akhirnya beres juga untuk belusukan pagi hari ini ya teman-teman. Kondisi perkampungan itu mirip-mirip ya, entah itu yang di belakang BTM atau yang di Empang ataupun yang sini. Mungkin itu salah satu apa ya, ciri khas masyarakat kita ya di Indonesia, meskipun tanpa ada komando dan arahan di awal untuk membangun kampung, tapi karena kondisinya kontur tanahnya seperti teras ring, dia akan mirip seperti itu.